Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال أيضا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari Jumat yang mulia ini, kami mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu yang kita jalani di kehidupan kita. Apabila kita belum mampu untuk merasakan kehadiran Allah, maka ketahuilah sungguh Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita di setiap waktu. Hadirin rahimakumullah, salah satu sifat yang harus dimiliki oleh kita adalah rasa malu. Sifat malu yang kita miliki akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya malu di sini bukanlah malu akan berbuat kebaikan, bukanlah malu bertanya ketika sesat di jalan, bukanlah malu untuk bersedekah kepada fakir miskin, juga bukan malunya seorang murid yang enggan bertanya di kelas meski ia tidak faham apa yang diajarkan gurunya. Akan tetapi malu di sini adalah malu untuk berbuat yang tidak baik, malu untuk berbuat maksiat, malu melakukan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta, rawahul Bukhari. Artinya diriwayatkan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari bahwa Nabi bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah diketahui oleh manusia dari pesan kenabian yang terdahulu, yaitu jika kamu tak punya malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis tersebut terlihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk memiliki rasa malu. Beliau memberi sindiran kepada orang-orang yang sudah tidak memiliki rasa malu dalam berbuat keburukan dengan daunnya, berbuatlah sesukamu. Meskipun kata tersebut seolah-olah memberikan kebebasan, namun sungguh perlu diketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan bentuk tidak pedulinya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang tidak punya rasa malu. Sisaan apa yang paling berat daripada tidak diperdulikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, malu juga merupakan tanda dari keimanan seorang muslim. Apabila sifat malu sudah tidak ada dalam diri seorang muslim, maka imannya perlu dipertanyakan oleh dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Al-haya'u wal imanu kurina jami'a, fa idza rufi'a ahaduma rufi'al akhar. Malu dan iman senantiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Lantas mengapa iman dan rasa malu menjadi satu kesatuan yang saling terkait satu sama lain?
Hal itu karena malu menjadi perisai seorang muslim yang tumbuh karena adanya rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktunya, sehingga segala tindakannya tidak sembarangan, tidak serampangan. Ia akan malu apabila bermaksiat kepada Allah. Ia akan malu apabila menyakiti hamba Allah. Apabila ia seorang pejabat, maka ia akan malu apabila menyalahgunakan wewenangnya. Juga harta rakyat yang seharusnya dikelola dengan semestinya. Apabila ia seorang guru, maka ia akan malu apabila mencontohkan yang tidak baik kepada muridnya. Apabila ia seorang pedagang, maka ia akan malu apabila berbuat kecurangan dalam jual beli, dan contoh-contoh yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, setelah kita mengetahui pentingnya rasa malu, maka bagaimana cara kita memulai untuk menumbuhkan sifat malu dalam diri kita? Apa saja hal yang dapat menumbuhkan sifat malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan malu sejak dalam pikiran kita. Artinya apapun yang kita lakukan, maka dipikir-pikir terlebih dahulu. Apabila kita ingin melakukan perbuatan yang buruk, maka semua itu ada konsekuensinya, baik untuk diri sendiri di kehidupan dunia ataupun di kehidupan akhirat nanti. Yang kedua, kita menjaga setiap asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan sampai ia bersumber dari pekerjaan dan aktivitas yang haram, sebab nanti akan menjadi darah yang mengalir dalam tubuh kita. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sedangkan di dalam darah kita mengalir sesuatu yang haram? Lalu yang ketiga adalah mengingat kematian. Dengan mengingat kematian dan memahami bahawa kematian dapat datang setiap saat, maka akan menumbuhkan sifat malu akan berbuat keburukan dan dosa. Siapa yang tahu ajal seseorang, kita berlindung kepada Allah dari dijatuhnya nyawa kita sedangkan kita dalam keadaan yang buruk. Kita sedang dalam keadaan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, langkah-langkah yang disebutkan tadi pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyuruh sahabat-sahabatnya untuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sungguh-sungguh, sabda Nabi Muhammad. Lalu para sahabat menjawab, alhamdulillah kami telah melakukannya. Lalu Nabi meluruskan sifat malu yang beliau maksud. Beliau bersabda, walaysa dzaka walakinnal isya'a minallahi haqqul haya'i an tahfadhar ra'sa wa ma wa'a wal badna wa ma hawa walitadhkural mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika istahya minallahi haqqul haya. Bukan begitu, tetapi sesungguhnya malu kepada Allah adalah kalian menjaga akal dan pikiran, memelihara perut dari hal yang diharamkan, serta senantiasa mengingat kematian. Orang yang mengharapkan akhirat akan meninggalkan gemerlapnya dunia, dan orang yang telah melampaui itu telah sungguh malu kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga kita dijadikan pribadi yang memiliki rasa malu, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan menjaga rasa malu, kita senantiasa menjaga ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم دفع عنا البلاء والوباء والقرون والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله يا السلام يا السلام الله أكبر الله لا إله إلا الله